selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang aku publish seminggu sekali setiap hari Sabtu. Agak terlambat hari ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada baik-baik semua ya. Jaga kesehatan kalian karena musim-musimnya lagi, udaranya juga lagi nggak enak bener gitu ya. Kalau kita nggak merhatiin kesehatan, jangan sampai sakit lah pokoknya ya. Aku pengennya kalian sehat-sehat semuanya. Kalau di dalam, pokoknya sehat-sehat, banyak rezekinya, lancar semua usahanya, hidupnya dan lain sebagainya. Pokoknya aku selalu ngarepin yang terbaik dari kalian semuanya ya. Kalau misalnya kalian lagi punya masalah, kalian lagi punya kesulitan, atau kalian lagi nggak enak badan atau lagi sakit, pokoknya semoga dipulihkan dari situasi dan kondisinya. Diberikan kekuatan, diberikan solusi yang terbaik-terbaik untuk kalian semua. Pokoknya intinya doaku semua yang terbaik untuk kalian semua yang nonton channel aku ya. Ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai. Aku bikin sambil minum kopi di belakang situ sambil aku baca, dan energi yang aku bacakan adalah energi yang ada pada saat ini aku buka kartu ya. Pesan-pesannya. Jadi ini bisa resonate bisa enggak ya sama apa yang kalian alami pada saat ini, situasi dan kondisinya. Kalau misalnya enggak ya berarti simply bukan readingan untuk kamu. Tapi kalau kamu masih mau seperti teman-teman yang lain, tetap nongkrong, tetap ngeliatin juga nggak apa-apa ya, dengan senang hati. Pokoknya jangan dipaksain lah dengan readingannya, dengan cara aku membacakannya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kamu ngelihat channel ini terus kamu ngerasa nggak seneng gitu ya, udah tinggalin aja ya. Gampang kok. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut ada orang lainnya, ini bisa terbolak-balik energinya. Oke? Yuk kita masuk ke pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Ada cerita apa? The Sun card, dan ini adalah kalau nggak salah, keluar nggak ya minggu lalu? Kayaknya ada deh, tapi aku lupa di mananya. Tapi ini tuh kayak sesuatu yang bikin kalian terbebas gitu. Ini tuh kayak merasakan satu kebebasan, rasanya kayak diangkat gitu ya beban-bebannya. Cuman untuk beberapa kasus ini juga bercerita mengenai sesuatu yang tadinya tidak diketahui gitu ya, terekspos, terbuka, diterangi, di-hovering, membawa satu pencerahan, membawa satu, oh, jadi yang tadinya bikin bingung, bikin nggak ngerti, bikin stres karena tidak tahu apa itu, akhirnya kalau kita nggak tahu apa itu gitu ya, terus udah gitu kita berasumsi, kitanya overthinking, jadinya malah jadi nggak karu-karuan gitu ya. Nah pas begitu hal yang itu kayak ngeboiling gitu ya, itu akhirnya terbuka, kita berarti oh ini toh, oh yang selama ini gue sangkain ina inu tuh ternyata ini gitu. Tapi ini juga bisa mengenai satu situasi di mana kamu tadinya mungkin resah, gelisah, galau dan segala macam rupanya gitu ya. Akhirnya kalian bisa keluar dari situasi dan kondisinya. Tapi ini merupakan satu kayak perasaan, kalau aku ngelihat dan ngerasain pada saat ini yang aku lihat dari The Sun card ya, ini lebih ke lega, perasaan lega, ringan gitu ya, lebih ringan, lebih enteng,
Dan kadang-kadang ya, hal ini bukan saja mengenai satu happy ending, ya. Kadang-kadang kita ada di dalam satu struggle, dalam satu perjuangan gitu ya, dalam satu, ya satu struggle lah, hal yang membuat kita, harus ber ber ap apa ya namanya ya kalau di dalam bahasa Indonesia tuh, berjuang melawan satu situasi dan kondisi yang mungkin pada saat itu nggak enak, dan mungkin pada saat itu kita masih mencoba bertahan, memulihkan dan lain sebagainya, tapi kita coba walaupun rasanya nggak enak. Termasuk misalnya, ini, sebagai satu contoh, beberapa waktu yang lalu ya, eee, tapi sekarang papaku udah pergi gitu ya, tapi maksudnya, sebelum dia pergi, dia mengalami satu sakit-sakitan gitu ya, sakit-sakitan di mana rasanya nggak enak, kitanya juga yang mengurusinya dan lain sebagainya. Itu merawat dia dengan segenap hati lah ya. Tapi ada perjuangan di situ, ada pergumulan di situ, ya. Eee, waktu dia pergi, sedih rasanya, tapi juga lega. Karena apa? Lega karena dia tidak sakit lagi. Yang setiap hari kita ngelihat dia mengerang, dia kesakitan, dia, berkeluh kesah, dia sedih, dia sakit dan lain sebagainya, tiap hari kita rasa kasihan. Tapi kita berusaha ya, nggak mungkin nggak berusaha gitu kan ya. Tapi setiap hari kita berusaha, memberikan yang terbaik sama dia gitu, tapi kita juga tahu, bahwa iya banyak konflik-konflik di sana gitu, sedangkan dia juga sudah umur gitu ya. Melawan sakit yang seperti itu juga kita nggak tega, tapi kita nggak mungkin diem aja. Ngerti nggak sih perasaan itu, konflik yang, "Aduh gimana nih?" Gitu. Tapi waktu dia pergi, sedih, kehilangan, tapi juga merasakan satu satu, hal yang seperti diangkat. Karena apa? Tahu bahwa dia udah nggak menderita lagi, dia lepas dari sakit penyakitnya, dia lepas dari segala penderitaannya. Bukan berakhir happy ending yang bagaimana gitu ya, sama seperti misalnya, contoh lagi, ada orang yang berjuang di dalam, hubungannya. Dia berusaha karena pada saat itu mungkin dia tahu apa yang terbaik untuknya adalah hal itu. Kalau kita ada di dalam situasi dan kondisinya, masih di dalam proses ini, pasti kita, nggak bisa ngelihat lebih jauh gitu loh. Karena kita masih punya keinginan, ego kita, keinginan kita itu akan satu hal yang sebenarnya kita sebenarnya udah, merasa nggak nyaman di situ, tapi karena kita pengen, karena kita mau, karena jadinya kita memaksakan gitu ya. Tapi ada pertentangan di sini, tapi gue nggak suka, tapi gue nggak nyaman, tapi gue nggak bahagia di sini. Tapi egonya ingin untuk ada di situ. Egonya membuat pengecualian, pemakluman, alasan-alasan yang mengharapkan untuk diterima untuk dirinya, sehingga dia akan mempertahankan, sehingga apa? Bentroknya di dalam. Cuman bila satu hal ataupun ini merupakan orang, ataukah ini merupakan hubungan, apakah ini merupakan pekerjaan, ataukah apapun ini, di saat memang waktunya ini diambil ataupun keluar dari kehidupan kita, kita sudah harus move on dengan cerita yang lain, dengan aktor yang lain, dengan suasana yang lain, dengan hal yang lain. Mau sekuat apapun kita, ya kan? Manusia hanya bisa berencana, tapi semesta yang kuasa lah yang menentukan. Kita hanya bisa yang melakukan yang terbaik. Dengan apa yang kita inginkan, kita
Tapi ya itu, balik-balik lagi, ujungnya, kuncinya adalah ya ke yang pencipta, yang kuasa semesta ini. Kemana? Yang kita nggak bisa ngelawan itu. Sekuat apapun nggak bisa ngelawan itu. Ya kan? Tapi saat kita mungkin harus melepaskan hal yang kita benar-benar pengen itu, ya ego kita ingin peluk itu, kita harus lepasin dengan atau tanpa kemauan kita ya. Kadang kitanya yang bertahan tapi orang yang dealing dengan kita yang nggak bisa. Kadang kita mengusahakan misalnya satu bisnis apa segala macam, kita berusaha tapi situasi dan kondisinya mungkin dalam finansial dan lain sebagainya yang membuat kita nggak bisa lagi mempertahankannya. Termasuk juga misalnya kita mempertahankan satu pertemanan, hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Yang kalau memang kita udah harus ada di circle yang lain ataukah kita harus melepaskan diri dari circle itu, ya kitanya masih mau, orangnya nggak mau. Ataupun di saat kita emang udah harus benar-benar yang lepas karena udah benar sangat membahayakan ataupun menyakitkan ataupun merugikan, rasa itu pasti sakit saat sesuatu yang sudah melekat sekali. Tapi ada satu beban yang diangkat. Karena apa? Selama ini kita berusaha ngelawan aliran ini, ya, aliran. Coba aja kamu kalau misalnya melawan arus gelombang gitu ya, misalnya kayak ombak, kita berusaha kita kepental lagi, kita ngelawan, capek. Sampai akhirnya kita mengikuti saja, sama ini kayak aliran sungai. Di saat kita berusaha ngelawan akan lebih berat, akan lebih capek, akan lebih susah. Dan kadang-kadang seringkali banyak hal yang justru kita temui, ya, hal-hal yang bikin kita banyak menemukan pencerahan-pencerahan. Kita bisa mengerti dan memahami di saat kita mulai membiarkan diri kita, mengizinkan diri kita untuk mengikuti arus. Ya, tentunya tidak secara buta. Ataupun kadang-kadang kita sering kali banyak orang yang ngikutin aja, tetapi nggak dipikirin. Karena apa? Kitanya juga harus peka. Karena apa? Kitanya juga harus tahu. Intuisi kita main loh. Gitu. Cuma kadang-kadang ego kita yang membungkamnya. Hati kita mau ngomong, kata hati kita mau ngomong, ya intuisi kita mau ngomong, tapi apa? Ego kita membungkamnya. Nah, ini kita harus tahu dengan jeli dan jelas. Yang pastinya yang namanya hal itu yang terbaik adalah bukan yang tidak selalu enak, tapi itu adalah yang kita butuhkan. Ya, bukan hanya selalu yang kita inginkan, tapi yang pasti kita butuhkan. Kadang-kadang kita harus melepaskan, merelakan, mengikhlaskan sesuatu, seseorang, satu situasi dan kondisi, karena itu sudah tidak baik dan sehat, mungkin secara emosional, mungkin secara mentality kita udah, mungkin secara finansial kita, mungkin secara fisik dan lain sebagainya, sudah tidak sehat. Tapi kita masih berusaha. Setelah kita akhirnya paham ataupun keadaan yang memaksa, akhirnya kita ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Selain seperti si Sun Card ini, mengikhlaskan, menyerahkan. Di satu sisi ya sakit bahwa apa yang gue pertahankan selama ini harus gue berikan, harus gue lepaskan. Tetapi beban yang selama ini gue berusaha bertarung terus dengan si masalah ini, setiap hari bertarung terus dengan
dengan situasi ini, akhirnya gue lepaskan. Ya ini emang bukan buat gue kali ya, Tuhan ya. Emang gue nggak sepatutnya ada di situ. Emang udah nggak apa ya, udah nggak worth it lagi untuk gue perjuangkan. Emang rasanya kecewa, emang rasanya sedih, emang rasanya ada marah dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya bisa bernapas dengan lega. Akhirnya bisa lebih ringan gitu loh. Ngomongin isi satu kartu dan segala perasaan yang aku tangkap ini aja udah hampir setengah video. Tapi itu yang aku rasain ya. Buat beberapa dari kamu ngerasain apa ya, mungkin lebih cuek gitu dan lebih mengutamakan kebahagiaan kamu, lebih mengutamakan kebahagiaan kamu, kebebasan kamu, ya, kesejahteraan kamu. Dan berbahagialah orang yang akhirnya menyadari hal tersebut. Karena biasanya untuk nyampe ke sini, ya, buat beberapa orang ini bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Tapi akhirnya, yaitu, kamu melihat sesuatu dengan terang. Yang tadinya gelap, kamu nggak ngerti, nggak tahu ada apa. Akhirnya hal ini kayak diterangin dan kamu akhirnya mengerti. Ini buat beberapa dari kamu bisa jadi selama ini gitu ya, kamu hanya menyangka, akhirnya kamu mengerti lah gitu loh. Dijelaskan atau menerima info atau diberitahu atau kamu memang melihat sendiri atau mendengar sendiri atau akhirnya kamu berhasil menyelesaikan puzzle itu dan akhirnya puzzle itu lengkap dan kamu mengerti, oh ini gambar apa, oh ini situasinya apa. Page of Pentacles. Five of Wands. Ya. Iya, kalau yang ini dari Page of Pentacles, ya, aku melihat dengan dibukanya dengan The Sun card, kamu mengerti bahwa selama ini dengan adanya Five of Wands dalam keadaan terbalik, kamu banyak mentolerir, kamu banyak mengalah, banyak memaklumi situasi dan kondisi kamu, orang lain, ya. Jadi kayak lebih kepada bukannya apa katanya, ya katanya entar gitu ya, tetapi kayak lebih, ya ada satu hal yang kamu inginkan, tapi situasinya tidak apa ya, membuat kamu bahagia ataupun sejahtera. Tapi kamu takut kehilangan hal ini, sehingga kamu berusaha, baik ini berusaha keluar ataupun berusaha ke dalam dengan meyakinkan diri kamu bahwa ini yang terbaik, ini yang terbaik. Nanti bakal bagus, nanti bakal baik lagi, nanti bakal pulih lagi. Ini nggak apa-apa. Ini bisa terjadi misalnya kayak di satu hubungan, di mana mungkin di situ ada kekerasan, gitu ya. Aku juga pernah menghadapi klien-klien yang seperti ini, di mana di dalam hubungannya dia tahu pasangannya ini sangat manipulatif sekali, pasangannya ini sangat abusive sekali,
pasangannya ini suka selingkuh, pasangannya ini suka morotin, pasangannya pokoknya kayak paket komplit gitu. Tapi dia masih ingin berusaha 2 arah. Maksudnya apa? Satu adalah dia masih ngelihat ada chance gitu ya, ada kemungkinan, ada kesempatan untuk bisa merubah orang itu, untuk bisa memperbaiki orang itu, memperbaiki karakternya. Mungkin pada saat ini dia banyak traumanya, iya karena dia dulu trauma, diapain sama orang tuanya, dia mungkin dulunya sering dibully, dia bilang ada ketergantungan dan lain sebagainya, dan perbuatan-perbuatan orang ini diakibatkan dikarenakan dia under influence dari ketergantungannya itu, didasari oleh traumanya. Akhirnya dia yang dijadiin samsak, akhirnya dia yang jadi bulan-bulanan, akhirnya dia yang dijadiin korban gitu loh. Tapi dia berusaha gitu ya, berusaha menjadi si psikiaternya pasangannya ini sampai bonyok-bonyok. Dia nggak boleh kemana-mana, dianya dituduh-tuduh, dianya dituduh-tuduh tuh. Bahkan kalau kamu mungkin mendengar hal ini tuh, masa ada sih? Ada. Dan gak cuma satu orang. Dituduh kamu selingkuh padahal dia gak selingkuh. Ya. Bahkan gak ada buktinya apa-apa, tiba-tiba marah, menuduh-nuduh gitu ya. Dianya berusaha membuat si orang ini gimana supaya dia nggak marah, dikasih hadiah, dikasih diservis dan lain sebagainya, dimanjakan dari segala penjuru gitu ya, karena dia melihat aduh ini kasihan. Tapi dia dia sakit, dianiaya itu sakit, tapi dia meyakinkan enggak, ini karena traumanya. Ini karena didikan orang tuanya, ini karena perlakuan teman-temannya, ini karena dia memakai hal-hal yang mempengaruhi emosinya, mempengaruhi pikirannya. Dia sedang tidak sadar. Dan dia berusaha meyakinkan ke segala arah. Dia yang sibuk sendiri. Padahal dia yang di uyek-uyek lah gitu ya. Dan dia berusaha. Dia berusaha memaklumi. Dia berusaha memberikan pengertian kepada kamu tuh dipukulin tuh gara-gara ini, kamu tuh dikontrol tuh gara-gara ini, kamu tuh jadi ngerasa takut, kamu ngerasa stres, kamu ngerasa tersiksa, kamu ngerasa ini tuh gak apa-apa, nanti dia bisa berubah. Gak ada yang bisa merubah seseorang. Gak ada. Kamu hanya bisa merubah respon kamu terhadap sesuatu. Kamu hanya bisa merubah dirimu, bukan orang lain. Dan ini banyak sekali dalam hubungan ini terjadi di saat kita sudah mulai punya yang namanya hero complex. Apa? Mungkin psikiater sindrom. Ya, ingin memperbaiki, mempunyai. Nah, kalau orang udah punya itu, ya, dia banyak dipergunakan oleh orang lain. Apalagi orang-orang yang manipulatif. Nah, sampai di saat dia sadar, oh, gue gak bisa lagi. Mungkin sudah melewati batas. Mungkin dia sadar, gue bisa lewat nih. Mungkin dia sadar dia sudah ada dalam satu bahaya, dalam satu hal yang tidak menguntungkan. Ya, dan ini bisa terjadi juga di dalam misalnya hubungan, bukan hanya percintaan tapi juga dengan orang tua, ya. Karena banyak orang tua yang masih dealing dengan
their inner child yang wounded gitu ya, trauma-trauma mereka sehingga mereka punya ketidakstabilan dalam emosional, sehingga mereka melampiaskannya kepada anak-anaknya juga dipaksakan ya, dengan memaklumi, oh ya mereka adalah orang tua, oh tidak boleh begini, oh tidak akhirnya mereka terjebak dalam satu situasi di mana sudah sangat tidak sehat. Sampai akhirnya mereka dibukakan akan hal ini, dibukakan jalan, dibukakan pikirannya, diberikan keberanian dan lain sebagainya. Juga bisa, akhirnya menyadari. Ini tuh akhirnya menyadari bahwa apa yang dipertahankan selama ini, gue udah terlalu banyak mengalah. Gue sudah terlalu banyak berkorban, sudah terlalu banyak toleransi sehingga gue membawa diri gue ke dalam satu situasi yang sudah tidak sehat, yang beracun, yang sangat merugikan, yang tidak menguntungkan, menyakiti dan tidak mensejahterakan gue, tidak nyaman lagi, dan sudah gue paksakan sampai akhirnya tidak bisa lagi. Dan akhirnya dia sadar, dan akhirnya dia paham, dan akhirnya dia melepaskan diri atau dilepaskan dari situasi dan kondisinya. Ini juga bisa mengenai satu usaha, satu pekerjaan yang sudah diusahakan sehingga tapi banyak masalah di situ. Entah ini adalah mungkin kamu dengan bisnis kamu gitu ya, yang kamu sudah usahakan tapi kok merugi terus gitu. Dan mungkin kamu tersadar, oh kayaknya bukan di bidang ini, atau bukan di cara ini, atau ini adalah pekerjaan kamu, mungkin kamu tidak cocok di sini, gitu loh. Ataupun kamu dibukakan mengenai bos kamu, mengenai teman sepekerja kamu, ini mungkin di dalam kehidupan sosial kamu banyak. Tetapi kamu akhirnya melihat dan mengerti dan memahami bahwa hal yang selama ini kamu perjuangkan, kamu perjuangkan ya, ini sudah tidak sehat lagi dan kamu harus membebaskannya, kamu harus melepaskannya. Karena ini udah nggak balance gitu loh, positif negatifnya. Ini sudah nggak ada lagi opportunity, nggak ada lagi celah, nggak ada lagi kemungkinan yang akhirnya kamu bisa lihat, oh ini ya udah kayak 90% nggak baik gitu loh untuk kamu. Nah di sini ya tadi aku itu, kadang-kadang hal yang membuat kita terlepas dan terbebas. Kadang-kadang beban yang selama ini kita berusaha gotong dan memberatkan hidup kita, membuat kita lega dengan melepasnya, bukan selalu dengan happy ending. Ya, apalagi kalau di situ ego udah bermain, ya, kecewa dan lain sebagainya. Macam-macam emosi itu pasti juga bermain. Tetapi apa? Akhirnya kita bisa terangkat gitu loh bebannya. Lega. Kelegaan itu memang bukan dengan harga. Tetapi maksudnya kelegaan itu ya pasti ada harganya gitu ya. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Misalnya dengan melepaskan hal itu ya. Pastinya ada sakit, ada kecewa, ada marah, ada nggak terimanya. Tetapi apa? Yang kita lawan selama ini tuh lepas. Nah cuman untuk nyampe ke sini kita harus bisa terbuka pikirannya, perasaannya. Kitanya mau nggak mengizinkan itu? Kitanya mau nggak ngelihat itu? Karena ada sesuatu yang kita harus lepaskan kemelekatannya
dari diri kita, dari hidup kita. Ya, tapi kalau aku lihat di sini lebih ringan rasanya. Ya, lebih ringan rasanya dengan kamu melepaskan situasi ini, orang ini, hal ini. Oke, ini adalah pembacaan untuk kalian minggu ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.